Nama saya Arsyadua Mandia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Yang pertama dimulai dari penaklukan kota Malaka pada tahun 1511. Portugis kemudian meluaskan kekuasaannya ke Maluku. Portugis kemudian kehilangan banyak wilayahnya setelah diusir dari Maluku pada tahun 1575. Pemimpin Portugis pada saat itu adalah Alfonso Albuquerque. Latar belakang Portugis ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah yang saat itu sangat dibutuhkan di pasar Portugis. Selain itu, tujuan kedatangan Portugis ke Indonesia dikenal dengan slogan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Dan tujuan hasil yang dipeloreh Portugis pada saat itu adalah rempah-rempah. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 dan pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di wilayah Tidore, Maluku. Alasan bangsa Spanyol datang di Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Kota yang pernah disinggahi adalah kota Ternate dan Tidore. Spanyol mulai tertarik untuk menjelajahi wilayah Indonesia setelah keberhasilan Portugal dalam menemukan dan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Maluku. Spanyol tidak berhasil menjajah Indonesia karena terjadinya pertempuran antara Spanyol dan Portugis yang berakhir setelah diadakan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Pak, saya Kristando dari kelas 10 IPA. Saya ingin menceritakan datangnya penjajahan bangsa Inggris ke Indonesia, rute dan tempat tujuan. Para pedagang Inggris mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Inggris berupaya memperkuat kedudukannya di India dan dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Pada tahun 1602 pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Leicester. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Dalam Banda Sibolga di pantai barat Sumatera pada abad ke-9 juga sampai pertengahan abad ke-20 2015 tanggal 1699 penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara India Timur yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada Juli 1979 rombongan Drake berakhir menuju ke barat. Setelah 68 hari perjalanan, mereka berhasil melintahi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau dari sana. Menukil keterangan di laman Britannica, Drake melanjutkan perjalanan ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari sultan setempat dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlari menuju Inggris lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pelaut Inggris yang lain, Rob Fitz, mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitz menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai ke Hormuz, Teluk Persia, pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan perairan menuju Hooghly di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya Fitz berlari ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1958 selama 3 tahun. Fitz mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara pada tahun 1991. Rob Fitz kembali beralih ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negeri dia. Kemunduran armada Spanyol pada abad 6. Kenalkan, nama saya Empal Almadili. Saya akan menceritakan datangnya bangsa Belanda ke Indonesia. Berkembangnya kegiatan penjajahan samudra dan perdagangan Eropa membuat para pedagang Belanda merencanakan sebuah ekspedisi menuju Pulau Rempah Asia.
tujuan Belanda datang ke Indonesia tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu berburu rempah-rempah, mencari kekayaan, dan perdagangan, dan juga mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman mampu membuka jalan bagi penjajah selanjutnya yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Belanda. Dengan demikian, tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berburu rempah-rempah, mencari kekayaan, perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Meskipun pencarian sumber rempah-rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia Nusantara, pencarian samudera yang mereka lakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasarkan pada tujuan itu. Penjajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena peristiwa-peristiwa penting, yakni kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsman. Perang Salib memperodakkan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena langsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya penjajahan tersebut.